Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini untuk pertama kalinya kita bertemu untuk membahas, membaca, menerjemahkan dan juga akan mendapatkan penjelasan atau syarah dari kitab matan Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji rahimahullah taala yang dikenal dengan Ibnu Ajurum ya. Ibnu Ajurum. Insyaallah taala mulai hari ini kita akan membaca kitab ini, kemudian kita akan jelaskan faedah-faedah dari bab-bab yang ada dalam kitab Al-Ajurumiyah. Dan kitab Al-Ajurumiyah ini Masya Allah merupakan sebuah kitab yang sangat masyhur ya di bidang ilmu nahwu yang dikenal karena ringkasnya. Jadi Matan Al-Ajurumiyah ini merupakan kitab yang sangat ringkas, namun syarat akan faidah. Ya. Karena kalau kita lihat, hampir semua pembahasan penting, hampir semua tema-tema penting dalam ilmu nahu, itu dibahas dalam kitab ini. Sehingga ini sangat baik untuk pemula, karena pemula akan diajarkan apa saja kedudukan kata dalam kalimat bahasa Arab secara lengkap ya. Hampir semua kedudukan utama dalam bahasa Arab itu ada semua dalam kitab ini. Ya. Jadi insya Allah ta'ala dalam 14 hari ke depan, kita akan coba menyelami ya kitab ini ya. Dan akan kita bahas faedah-faedahnya dari setiap bab-bab yang ada. Kemudian format ya pelajaran dari kitab Matan Al-Ajurumiyah ini adalah yang pertama Anda minta antum ya untuk baca ya. Baca, kemudian terjemah, kemudian sedikit membahas tentang i'rabnya. Jadi biar dapat semuanya. Jadi nanti pertama melatih kemampuan antum dalam membaca dan menerjemahkan, kemudian juga mengasah ilmu nahwu antum ya. Ringkas saja, cukup dikatakan ini mubtada, ini khobar, ini jar majrur dan seterusnya. Setelah itu baru kita syarah ya. 6. Taib ya. Yang pertama kita akan sapa di sini ada Bapak Abu Naufa ya. 6. Bapak Abu Naufa. Nah, Ustaz. Taib. Tafadhal kita mulai baca Bismillahirrahmanirrahim bab tentang kalam. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah musannif rahimahullahu ta'ala. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'ani ma'nan. Fal-ismu yu'rafu bil-khafdi wa tanwini wa dukhuli alifi wal lami wa khurufil khafdi wa hiya من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللم وحروف القسام وهي الواو والباء والتاء. Ya, sampai situ dulu aja. Ayo, terjemahin. Kalam adalah lafaz yang terangkai yang memberikan manfaat dengan sengaja. Bil iya betul, bil qasdi dengan sengaja betul. Atau dengan bahasa Arab ya. Oh, nah, Kemudian dan terbagi dan kalam terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, dan huruf yang memberikan makna. Dan isim dikenal dengan khofat atau berkasroh. ya khafat ini istilah lain dari jar ya. Istilah lain dari jar. Baik, kemudian Setelah itu bertanwin dan masuknya alif dan lam, dan huruf khofat atau huruf jar antara lain adalah min, ila, min itu an, artinya apa? Terjemah sekalian min ya, dari dari, ke, dari,
ala di atas, wafi di dalam, warubba banyak atau sedikit, walba dengan, walkaf seperti, walam milik, Nah, dan huruf sumpah adalah walwaw menggunakan huruf waw, kemudian huruf ba dan huruf ta. baik, mumtaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya Ibu Atika. Nah, Bu, sekarang kita i'rab dulu, Bu ya. Jadi cukup dijelaskan secara ringkas saja ini mubtada, ini khobarnya, ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul bih, seperti itu. Silakan Bu Atika. Al-kalamu apa i'rabnya? Apa Ustaz Ana nyimak dulu ya? Oh, taib, taib. Baru ini ya. Ya, fine. Taib, taib. Nggak masalah. Selanjutnya Ibu Endang ya. Bu Endang, ayo Bu Endang. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu, al-kalamu i'rabnya apa Bu? Al-kalamu mubtada, Mumtaz, terus. huwa ini domir faslin. Mumtaz, Anda jelasin sedikit ya, mungkin yang lain ada yang belum pernah dengar. Jadi huwa ini namanya domiru faslin. Bukan domir munfasil ya, beda ya. Kalau domir munfasil itu kan domir yang berdiri sendiri. Seperti huwa sampai nahnu namanya domir munfasil. Tapi kalau domir faslin maksudnya domir pemisah. Dikatakan pemisah karena dia memisahkan antara mubtada dan khobar. Kayak di sini nih. Khobarnya mana, Bu? Khobarnya alafzu. Nah, khobarnya kan alafdu ya, nih alafdu khobar. Nah, Ya. kan huwa berada di tengah-tengah ya antara mubtada dan khobar. Lalu apa fungsi dari domir fasl? Fungsinya adalah supaya khobarnya boleh marifat. Ada alnya kan? Coba bayangkan kalau huwanya kita buang. Maka al-lafdu otomatis jadi na'at. Iya enggak? Kan ada sama-sama ma'rifat. Makanya dia perlu kepada domir fasl namanya. Domir faslin la mahala laha minal i'rab. Jadi dia enggak ada kedudukan dalam i'rabnya. Dia fungsinya hanya pemisah saja. Taib mumtaz. Al-murakkabu. Al-murakabu ini apa ya, Tat? Ada komanya nih. Ini kan kalam adalah lafaz yang Ya. tersusun, yang berfaedah dengan bahasa Arab. Ini boleh kita anggap al-murakkab naatnya, atau boleh juga kita bilang khobar. Jadi khobarnya banyak ini. Oh, Karena khobar satu. Jadi ini khobar yang kedua ya, Tat? jadi ini khobar. Oke. Kemudian al-mufid juga sama khobar lagi. Khobar lagi, khobar sibul jumlah. Oke. Nah, bilwat'inya jar majrur ya. Ini nanti jar majrur. Iya. Lalu, terus, Tat? Yang lain, biar yang lain ya, Bu. Ganti-gantian. Biar semua bagian. Jazakallah. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik. Selanjutnya Pak Andi. Pak Andi, wa aqsamuhu salasatun. Wawunya waw apa ini namanya? Oh. Baik, jadi kalau waw kan sebetulnya di bahasa Arab klasik kita tidak mengenal koma dan titik ya. Jadi di bahasa Arab klasik itu koma titik nggak ada. Koma titik itu baru ada ya karena kena pengaruh sama bahasa Latin ya. Dulu kalau kita mau ngasih koma atau titik itu pakainya waw. Jadi tidak semua waw itu kan kemarin kita belajar waw huruf apa Pak Andi? Huruf sambung ya, wasol ya. Huruf atof ya. Atof. Nah, tapi kalau waw di awal kalimat seperti ini namanya waw ibtidaiyah atau waw istinaf ya. Jadi wawnya apa? Waw ibtidaiyah atau istinaf. Jadi ada istilah istinaf, sama aja sih maknanya. Itu cuma variasi istilah aja. Jadi wawnya ada waw istinaf atau ibtidaiyah. Baik, lanjut Pak. Aksabuhu salah satu. Kalau salah satu ini mubtada khobar. Ya, betul. Aksamunya mubtada. Haknya apa? Haknya ke kalam. Iya, maksudnya i'rabnya apa? Oh. I'rabnya dhamir ya. Domir itu bukan i'rab. Domir itu ya jenisnya. Jadi i'rabnya adalah mudhof ilaih. Nih, catat kaidah ini Pak Andi ya. Catat kaidah ini. Jadi setiap ada domir yang nempel sama isim, maksudnya berada setelah isim, pasti mudhof ilaih. Ya. Jadi kalau ada domir seperti ini, huha, huma, hum, kakumakum, kikumakunna, kemudian yang mutakalim dan na, nempel sama isim,
isim ya, bukan fiil ya. Ya. Kalau sama fiil mah beda lagi, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bih. Tapi kalau sama isim sudah pasti mudhof ilaih ya. Ingat-ingat kaidah ini Pak Andi. Baik, kemudian salah satu khobar Ustaz. nam khobar. Kemudian ismun, Ismun ini kemarin kita belajar apa tuh yang sebagian dari keseluruhan? tamyiz Ustaz. Tamis mah zat, sebagian dari Badal, keseluruhan. badal. Nah, mumtaz. Ini namanya badal ya. Makanya dia dibacanya ismun. Kenapa? Karena mengikuti salah satu. Apa? Ya. Kemudian wa fi'lun, Naat ya Ustaz ya. Naat. ingat ada wawunya. Ini kan wawunya huruf atof, berarti ini ma'atuf ya. Naat. Jadi wawunya harfu atfin, fi'lun ma'tuf ke ismun. Ismun. Ya. Begitupun wa harfun, sama kan? Ma'tuf juga. Ini ma'tuf juga sama nih. Ma'tuf ke ismun. Kan ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih kan? Ma'tuf alaihnya ismun. Taib, kalau ja'a apa? Ja'a ini fi'il Fi'il apa? fi'il Fi'il madhi madhi. ya. Fi'il madhi ja'a ya ji'u ya, fi'il madhi. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya Yang punya makna tuh apa? harfun. Harfun mumtaz ya, fa'ilnya ke harfun. Di maknan ini jar majrur ya. Taib al-jaru wal majrur. Taib mumtaz barakallahu fik. Selanjutnya Ibu Hurin Manar ya. Ahlan Bu Hurin. Ya, Ayo Bu. Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami alaihi. Ayo, di Arab Bu. Falismu jadi apa? Fa ya Ustaz. Fa Ya. harfu atfin. Ini kan di awal kalimat lagi ya. Yang Oh, tadi aja. Istinaf ya atau ibtidaiyah. Gimana Ustaz? Fa-nya istinaf Bu. Istinaf atau ibtidaiyah. Karena Oh, dia maksudnya harful huruf. istinaf gitu Ustaz. Dia 6 harful istinaf mumtaz. Alismu Al-ismu Alis mubtada. mumtaz. Mubtada ya. Kemudian yu'rafu Fi'lun mudhari'un. dia fi'il mudhari'nya ma'lum atau majhul? Majhul. Mumtaz ya, karena kan kalau maklumnya arafa ya'rifu, majhulnya urifa yu'rafu. Mana naibul fa'ilnya? Dhamirun. Iya, kembalinya ke isim lagi ya. Kan Iya. artinya maka isim itu dikenal. Apa yang dikenal isim? Taib. Nah, nanti yu'rafu di saat yang sama jadi khobarnya ismu ya. Betul nggak? Ini namanya khobar ghairu mufrad ya. Kita udah belajar kemarin ya. Khobar ghairu mufrad itu diantaranya adalah fi'il ya, jumlah fi'il ya. Jadi yu'rafu sebagai khobar. Oh, fi mahalli raf'ain khabar ya Ustaz. Ya, kayak gitu. Bil khabdi Harful ba mabniun ala kasri al-khafdi ismu ini langsung aja. majrur jadi Biar cepet jar majrur gitu ya. majrur. Taib al-jar wal majrur. Ya. Kemudian Al-jar wa wal majrur. tanwini Wa harfu atfin at-tanwini al-ma'tuf ala al-khafd. betul, ini ma'tuf ya. Makanya dia kasroh. Kenapa? Ikutin bil khabdi ya kayak gitu. Wa dukhuli Wa harfu atfin wa dukhulil alifi juga ma'tuf. ya dukhulinya ma'tuf. Kemudian al alifinya Alifi mudhaf ilaih. ya mudhaf ilaih. Taib. Wal lami Sama ma'tuf alaih. tapi ma'tufnya ma'tuf kemana kalau alami ini? Al-alif. Iya, mumtaz ya. Jadi kalau yang ini ma'tufnya ke alif bukan ke khabdi ya, karena kan dia ngikutin kemasukan alif dan lam. Berarti kan lam ngikutin alif. Kemudian alaihi Jar majrur. mumtaz ya, jar wal majrur. Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Iyakum. Selanjutnya Pak Ardan. Silakan Pak Ardan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian wa hurufil khafdi. Wa huruf ataf, Ustaz. Naam hurufi Hurufi bukan mubtada nih, Ustaz ya. kan hurufi kasroh, matuf ya. Ma'tuf ya, Ustaz. Matuf ke al-khafdi. Kan masih ngomongin isim dikenal dengan pertama dengan jar, dengan tanwin, dengan masuknya alif lam, dan dikenal juga dengan huruf-huruf jar. Baik. Al-khafdi jadi apa? Mudhaf ilaih, Ustaz. Baik ya. Mudhaf ilaih, mumtaz. Wahia, Waw, huruf ataf. Ya, Iyanya atau dhamir atau khafdin istinaf lagi, ya. Ustaz. Enggak, kalau ini jadi mubtada khobar kan ini kalau kita min dan dia itu adalah min ila. Jadi dia jadi mubtada kan? Ini mubtada, Jadi Ustaz. ya, jadi mubtada. Ya. Kemudian min ini namanya muradul lafzihi ya. Sebagai khobar ya. Jadi min ini sebagai khobarnya. Wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam ini semuanya sama ya? Apa? Khobar juga, Ustaz ya. Bukan, kan ada wawunya. Ma'tuf, Ustaz. Ya, jadi ini semuanya ma'tuf ya. Nah, Ustaz. Jadi nggak usah dijabarin lagi. Pokoknya ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Karena ada wawu di depannya. Semuanya maktuf ke min. Ya. Nah, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya Ibu Inayah. Ayo Bu Inayah. Wa hurufil qasami wa hiya al-waw wal ba wa ta'u. Silakan. Wa huruf maktuf Kemana matufnya? ke al-qasam. Hah? Matuf mah ke awal Bu, bukan ke setelahnya. Ke ininya ke Ke bil khabdi ya. Iya, Ke awal tuh. Karena kan kita masih iya ke awal. ngomongin isim dikenal dengan apa aja kan, maka dia masih kembali ke awal ya. Iya, ke isim. Kayak bil khabdi ya. Ke bil khabdi. Jadi ke bil khabdi ininya. Baik. Iya. Selanjutnya al-qasami jadi apa? Al-qasamu jadi maktuf ilaih. Mudhaf Dan- ilaih. Mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. Ya, nah, mudhaf ilaih. Kemudian wahia sama kayak tadi tuh wahia. Wawunya ibtidaiyah, hiyanya apa? Mubtada ya. Jadi Iya. hiyanya ini mubtada. Karena kan artinya dan dia itu adalah wawu dan ba dan ta, maka hiya adalah mubtada. Baik. Al-wawu jadi apa, Bu? Al-wawunya jadi Lihat, dia marfu lagi jelas banget. Berarti dia adalah khobar ya. bubar, Kan kalau ada iya. mubtada ada khobar ya. Bubar, iya. Yes. Wal ba'u, wawunya wawu. Wawunya wawu atof ya. Ini namanya harfu atfin. Kemudian al-ba'unya ma'tuf ya. Ma'tuf kemana? Ke al-wawu. Makanya nih ikutin. Al-wawu marfu, doma, al-ba'u marfu. Iya kenapa, Bu? Berarti at-ta'unya juga maktuf ke al-wawunya ya? Ya, kan kita lagi ngomongin kalau huruf qasam itu ada 3 kan? Wawu, ba, dan ta. Nah, maka ba dan ta ini juga sama-sama maktuf ke al-wawu. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah mengirab. Sekarang Anda jelaskan syarahnya ya. Baik. Jadi kalam ini adalah kalimat ya. Baik, kita diskusi aja biar lebih enak. Baik, Pak Aryo. Yap. Ya, Pak Aryo. Kalam itu kan artinya kalimat ya. Apa versi lain dari kalam yang antum tahu? Kalimat itu dalam bahasa apa, Pak? Al-jumlah. Ya, al-jumlah al-mufidah ya. Jadi al-jumlah al-mufidah. Ini versi lain dari kalam. Al-jumlah mufidah adalah kalimat yang berfaidah atau kalimat yang sesuai dengan kaidah nausoro. Nah, dikatakan oleh Ibnu Jurm as-Sanhaji rahimahullah ta'ala, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wati. Jadi syarat kalam itu ada 4 ya. Yang pertama apa? Yang pertama lafaz. Yang kedua murakkab ya.
Yang ketiga mufid. Mufid itu memberikan pemahaman, ya. Kemudian yang keempat bil wadai. Ini kata beliau, ya. Definisi kalimat dalam bahasa Arab adalah lafaz yang tersusun, jadi murakkab ini tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Kita bahas yang pertama dulu, Pak Aryo. Pak, apa itu lafaz? Ya, lafaz itu ya susunan huruf yang menjadi kata, ya, dan punya makna, ya. Itu disebut dengan lafaz. Kalau Anda mengatakan a i u, lafaz bukan. Bukan. Tapi kalau qalam, bab, ya, itu lafaz, ya, karena dia susunan yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah dan punya arti, ya. Thayyib, itu lafaz. Kemudian murakkab. Apa maksud dari murakkab, Pak Aryo? Murakkab itu maksudnya ada beberapa lafaz yang tersusun. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu harus tersusun dari 2 kata atau lebih, ya. 2 kata atau lebih. Contohnya misalnya apa? Kalau jumlah fi'liyah gimana contohnya? Misalnya ja'a Zaidun. Ya, Zaidun. Ini udah sesuai nih dengan syarat murakkab karena dia 2 kata kan? Ya. Ja'a yang pertama, Zaidun yang kedua. Baik. Kemudian kalau jumlah isminya misalnya huwa Zaidun. Huwa Zaidun. Jadi ada 2 kata, huwa dan Zaidun. Ini yang disebut dengan murakkab. Apa tadi murakkab itu? Tersusun ya atau Tersusun dari 2 kata dari atau 2 kata atau lebih. Tayyib, mumtaz. Ya, jadi ja'a Zaidun dan huwa Zaidun ini merupakan jumlah mufidah atau kalam. Kemudian yang ketiga mufid. Mufid itu adalah memberikan pemahaman yang menyebabkan orang yang mendengarkan ucapan kita itu memahaminya. Tapi kalau orang yang mendengarkan kita itu nanya karena bahasa kita nggak jelas, ya dia pasti akan bertanya apa maksudnya. Misalnya, kalau kita mengatakan ja'a Zaidun, kira-kira orang paham nggak maksudnya apa? Paham. Naam. Nah, tapi kalau kita mengatakan in ja'a Zaidun, misalnya ya, in ja'a Zaidun. Ini kan dari sisi murakkab nggak kalimat in ja'a Zaidun? Murakkab, 2 kata atau 3 kata. Malah lebih ya, dia bukan cuma 2, dia 3, ada tambahan in di depannya. Tapi apakah ini mufid? Enggak. Kenapa? Kalau diartikan kan artinya apabila atau jika Zaid telah datang, masih gantung, masih Masih nunggu gantung, apa? betul. Jadi kalau kita ngomong ke orang nih, jika Zaid datang, terus kita diam, itu pasti yang dengerin omong kita pasti nanya, kenapa kalau Zaid datang gitu kan? Maka sekalipun dia murakkab, tapi karena maknanya nggak sempurna, maka dia tidak mufid. Sehingga kalimat in ja'a Zaidun sekalipun dia penyusunnya 3 kata, tapi dia nggak mufid. Kecuali kalau diterusin, misalnya in ja'a Zaidun sa'adhab. Misalnya kayak gitu. Atau in ja'a Zaidun adhab. Kalau Zaid datang, saya mau pergi gitu. Maka itu baru paham kan? Ya, misalnya kita bilang, nanti kalau Zaid datang, saya pergi ya. Nah, itu kan orang paham ya. Tapi kalau hanya jika Zaid datang terus kita diam, pasti orang nanya kenapa ya. Jadi ini yang dimaksud dengan al-mufid. Jadi al-mufid itu harus memberikan makna yang sempurna, nggak boleh gantung ya. Baik, kemudian bil wad'i. Nah, bil wad'i ini ada yang mengatakan bil wad'il arabi ya, dengan bahasa Arab. Artinya kalau bukan bahasa Arab bukan kalam. Ada juga yang mengatakan ya, jadi ada yang mengatakan bil wad'il arabi itu maksudnya dengan bahasa Arab. Ada yang mengatakan dengan bil qasdi, ya, dengan maksud, dengan sengaja. Artinya kalau orang ngigo, ya, orang ngelantur, itu bukanlah kalam. Ya, jadi ini definisi kalam. Sebetulnya intinya ada di sini sih, di murakkab sama mufid ya. Jadi kalau kita membahas kalimat dalam bahasa Arab, syarat yang pertama dia harus murakkab, tersusun dari minimal 2 kata. Kemudian yang kedua dia harus mufid. Harus memberikan pemahaman yang sempurna bagi yang mendengarkannya, sehingga yang dengerin kita diam ya karena mengerti, nggak nanya apa maksudnya. Baik, barakallahu fiik.
wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya kita ajak diskusi Ibu Iin ya. Iya Ustaz. Naam. Kata musannif rahimahullah taala ya, wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Jadi unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 Bu ya. Itu apa aja tadi? Aqsamul kalam. Ismun wa fi'lun ya isim. Isim, fi'il, dan huruf. Dan Ya, harf. harfun ja'a li makna. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu yang namanya kalimat tersusun dari Isim, kalau fi'il, enggak isim, fi'il dan huruf. huruf. Itu aja ya, 3 ini aja. Apa itu isim, Bu? Isim itu kata benda. Ya, sebetulnya kalau pemula boleh aja ya kita bilang kata benda. Tapi kalau udah belajar nahwu, mendefinisikannya harus benar ya. Jadi isim itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Jadi kalimatun Dalat. dalat itu artinya menunjuki ya. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qata walam taqtarin bi zamanin. Ini definisi isim yang sesuai kaidah nahwu. Kalau kata benda itu hanya apa yang namanya ya? Biar gampang aja ya. Karena tidak semua isim itu kata benda, ya. Jadi isim sesuai kaidah nahwu artinya adalah kalimatun. Kalimat artinya apa, Bu? Kata ya. Kata yang menunjuki atas suatu makna yang terkandung pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Maksudnya isim itu maknanya sudah paripurna. Dia tidak butuh kepada yang lain. Misalnya kalau ibu ditanya, ya, misalnya ada Zaid di samping ibu. Kemudian ada orang bertanya, man hada? Kemudian ibu menjawab, Zaidun. Hanya dengan satu kata Zaidun, orang paham nggak? Paham. Paham. Ya maksudnya adalah hada Zaidun, begitu kan? Oh ya. Maka isim itu satu kata pun bisa memberikan makna, karena orang bisa paham. Kemudian ciri isim yang kedua adalah dia tidak punya kaitan dengan waktu. Jadi yang membedakan antara isim dengan fi'il adalah kalau fi'il pasti punya makna waktu ya, telah, sedang, akan. Kalau isim ya tidak punya makna waktu. Jadi perbedaan paling mendasar antara isim dan fi'il adalah terkaitannya dengan waktu. Baik. Kemudian yang kedua fi'il. Fi'il adalah sama ya, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Nah, tinggal ujungnya aja. Wa qataronat ya. Waqtaronat bizamanin. Bizamanin. Jadi kalau fi'il itu dia berkaitan dengan waktu. Ada makna telah, sedang, dan akan. Misalnya kalau ada orang nanya, Aina Zaidun, mana Zaid? Terus ibu bilang, Zahaba. Hanya satu kata, Zahaba. Orang paham nggak? Enggak paham. Paham dong. Kan Aina Zaidun. Mana Zaid? Pergi. Ini sama kayak bahasa kita, Bu. Bahasa Indonesia kalau kita kan nggak perlu nanya, nggak perlu bilang lengkap kan? Oh, nggak usah. Kalau ada yang nanya, Zaid mana ya? Kita bilang pergi. Paham nggak orang? Paham. Paham, karena maksudnya Zaid pergi gitu kan? Ya. Nah, nanti ketika bahas huruf baru insya Allah kita akan paham apa maksud, kenapa dia tadi ngasih contohnya kayak begitu. Nah, kalau huruf, huruf ini kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Tidak ada maknanya juga. Iya, jadi huruf itu kata yang menunjuki mana yang ada pada selainnya. Artinya, dia membutuhkan kata lain selain dirinya. Kalau hanya huruf saja nggak bisa diartikan, tidak bisa dipahami. Contohnya begini. Kan tadi kalau kita nanya, Aina Zaid, kita jawab Zahaba, paham kan orang? Paham. Tapi coba, kalau kita jawabnya, Aina Zaid fi, paham nggak orang? Tidak paham. Tidak, dia butuh kepada kata yang lain. Misalnya, kalau kita tambahkan Aina Zaid, kita katakan fil masjid. Paham nggak? Paham. Baru paham. Tapi kalau fi saja, orang nggak akan paham. Atau misalnya Aina Zaid ila, nggak akan paham. Tapi kalau kita katakan
Dhahaba ilal masjid, baru orang paham. Jadi ini yang membedakan antara huruf dengan isim dan fiil. Isim dan fiil maknanya ada pada dirinya. Dia tidak butuh kepada kata yang lain. Kemudian bedanya antara fiil dan isim, kalau isim tidak punya kaitan waktu, kalau fiil sangat erat ya. Ada makna telah, sedang, dan akan. Sampai sini paham, Bu? Paham insya Allah. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Aryo ya. Tadi kan Pak Ardan ya. Baik, Pak Aryo. Nah, udah Ustaz. Oh, antum barusan ya? Iya. Baik, apa? Berarti Pak ini nih, Pak Azhar ya. Pak Ya, baik, Azhar. Baik. Ya, Ustaz. Kemudian Mustadz mengatakan setelah itu apa? Fal-ismu Falismu ya. yu'raf. Ya, fal-ismu. Falismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi ya. Kemudian wa hurufil qasami. Dan ini ya, Masya Allah ya, salah satu kelebihannya dari Ibnu Ajur Mason Haji rahimahullah ta'ala adalah beliau tahu bahwasanya kitab Jurmiyah ini untuk pemula ya. Maka beliau memilih untuk menjelaskan sesuatu bukan dengan definisi, tapi dengan cirinya. Dan memang metode ini sangat tepat untuk pemula. Misalnya nih ya, Pak Azhar, Ya. kalau anak TK dijelaskan oleh gurunya, anak-anak gajah adalah hewan mamalia yang termasuk golongan vertebrata. Kira-kira paham nggak tuh anak-anak? Nggak paham. Nggak paham. Tapi kalau jelasinnya, anak-anak gajah itu adalah hewan yang punya hidung panjang, telinganya besar, perutnya besar. Paham nggak? Paham. Paham, karena langsung menjelaskan dengan ciri-cirinya. Dan ini Masya Allah, ini metode yang diambil oleh beliau ya, Ibnu Ajur Haji rahimahullah ta'ala. Jadi beliau tidak mengatakan falismu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin. Enggak kayak gitu. Tapi dikatakan falismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami alaihi. Baik, kita bahas apa saja ciri isim. Yang pertama apa ciri isim? Khafat atau jar. Ya, jadi yang pertama ciri isim adalah bil khabdi. Ini ciri isim yang pertama bil khabdi. Nah, sebentar. Bil khabdi. Dengan khafat. Semua kedudukan yang majrur, maka dia adalah isim ya. Mau dia sebagai majrurnya karena ada huruf jar atau majrurnya karena mudhof ilaihi. Contohnya dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lengkap sekali ya contohnya. Kita tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mana ya? Pertama ismi ya. Kenapa ismi isim, Pak? Isim karena dia jar. Karena Tidak dia ada huruf jar. majrur. Biasanya majrur ya, ada huruf jarnya. Kemudian Allahi juga isim ya. Karena dia majrur. Tapi pertanyaan kenapa dia majrur? Mudhof ilaihi. Karena dia mudhof ilaihi. Mumtaz. Jadi ini karena jar majrur, Ini karena mudhof ilaihi. Dia juga isim karena sebagai naat ya. Naat, iya, naat. Jadi naat dari lafzul jalalah Allah. Allah. Begitupun ar-rahim juga naat. Nah, ini yang menjadikan dia majrur dengan sebab mengikuti ya. Jadi lengkap sudah. 3 kelompok kata yang majrur lengkap semuanya ada di sini. Yang pertama majrur karena huruf jar, yang kedua majrur karena mudhof ilaih, yang ketiga majrur karena mengikuti kata yang majrur ya. Baik, kemudian ciri yang kedua apa? Tanwin, bertanwin. Tanwin, naam. Jadi semua yang bertanwin pasti isim. Karena enggak ada huruf yang bertanwin, apalagi fiil. Enggak ada huruf yang fiil yang bertanwin. Coba antum kasih contoh, Pak, yang bertanwin. Supaya valid, antum kasih contohnya dari Quran aja. Coba di Quran apa yang antum tahu tanwin? Misalnya apa? Misalnya di apa?
Alif lam mim Apa ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil dan muttaqin hudan. ya. Ya, Nah, hudan hudan kan lil. tanwin, maka hudan Ya. adalah isim. Pokoknya Isim. semua yang isim dalam bahasa Arab itu pasti tanwin. Coba kalau yang biasa Pak, antum gimana contohnya tanwin itu yang mana contohnya? Kitabun misalnya ya. Baik, coba bikinnya kalimat aja jangan cuma kata. Oh, Misalnya apa? Misalnya antum bilang apa? Coba dari pakai kata kitabun, buat kalimat yang ada kata kitabunnya. Misalnya misalkan ini adalah kitabun buku. kabirun ya. Hada Nah, kitabun ya kabirun ya. mumtaz. Hada kitabun misalnya gitu ya. Ya. Hada kitabun. Maka kitabun adalah isim. Kenapa? Karena tanwin. Semua kata yang tanwin pasti isim. Pokoknya kalau kita baca Quran nih atau baca hadis, baca kita para ulama, semua yang tanwin maka dia adalah isim ya. Isim. Kemudian yang ketiga apa syaratnya? Cirinya? Duhulul alif. Nah, jadi Kemasukan ada alif. alnya ya. Alif lam ya. Nah, ada al di depannya. Depannya. Semua kata yang ada alnya itu pasti isim. Coba di Quran, antum ingat-ingat apa yang ada alnya. Di Al-Fatihah aja tuh yang mana tuh? Alhamdulillah. Nah, alhamdu karena ada alnya maka dia isim. Ya. Terus? Ya. Apalagi? Rabbil alamin, al-alamin, rabbil alamin, Nah, al-alamin. al-alamin juga isim, apalagi? Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ar-Rahman, ar-Rahim juga isim. Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, ad-dinnya Malik ya. Yaumiddin, ad-din ya. Malik Yaumiddin, ad-din ya. Terus apa lagi? Ihdinas as-siratal mustaqim. Nah, as-sirata dan al-mustaqim itu juga isim. Terus? Siratal alladzina. Kalau alladzina alnya asli, Pak. Asli ya? Oh ya. Bukan tambahan ya. Baik. Terusin? Al-maghdubi al-maghdub ad-dhalin. Nah, al-maghdub dan ad-dhalin. Ya. Baik, masyaallah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya adalah Ibu Lady ya. Nah, Ibu Lady, yang keempat apa syaratnya di buku? Syarat, cirinya, ciri isim. Kan kita udah bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lami. Kemudian Bu Lady? Sepertinya tidak menjawab. Ibu, ini Maktabah Qahira, Iwan atau Ahwat nih? Maktabah Qahira. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Besok-besok pakai nama aja ya. Antum namanya siapa? Afwan. Nama antum siapa? Fadil, Ustaz. Siapa? Fadil. Oh, Fadil. Taib. Fadil, yang keempat apa Fadil ininya? Ciri dari isim yang keempat? Wah, sebentar. Hurufil khafdi ya? Wa hurufil khafdi. Dan, ya, jadi yang syarat keempat adalah adanya huruf jar ya. Jadi kalau ada huruf jar, maka setelah huruf jar pasti isim. Kenapa? Karena enggak ada yang setelah huruf jar fiil. Ya. Jadi kalau ada huruf jar, setelahnya pasti isim. Pertanyaannya apa saja huruf jar? Udah hafal belum antum? Hafal, insyaallah, Ustaz. Coba, antum kalau lagi dengan kitabnya tutup. Ayo sebutin. Wa huruful khafdi wahia. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Sama huruf kosong. Ya. Jadi kapanpun kita menemukan ada huruf jar di Quran misalnya, maka dia pasti setelahnya isim ya. Lebih tepatnya lagi setelahnya isim majrur ya, dimajrurkan. Baik, kita bahas satu persatu. Coba kasih contoh min dalam Al-Quran, biar valid ya. Karena Al-Quran nggak mungkin salah. Contoh min, kemudian setelahnya jadi majrur, jadi kasrah, bahasa sederhananya. Ayo, min dalam Al-Quran. Min ba'di sholatil fajri, Ustaz. Taib ya, min ba'di sholatil fajri. Setelah min ada ba'di, berarti ba'di adalah isim. Atau yang gampang-gampang aja lah, juz amma aja lah. Misalnya dalam surat An-Nas ada min. Apa tuh? Min syarril. Min syarri. Maka syarri dia isim. Majrur. Makanya tandanya kasroh.
Mumtaz. Kemudian yang kedua min, yang kedua ila. Coba ila dalam Quran. Ila. Wa mata'un ilahin. Mumtaz. Antum sukanya yang ini ya. Juz 30 aja biar yang lain familiar gitu ayatnya. Jangan juz yang lain. Biar orang langsung oh iya benar saya hafal gitu. Coba aja ila di kan banyak tuh di juz amma ya. Alam apa ya? Kalau juz amma. Misalnya wa ilas samai. Iya. Nah, ya kan? Wa ilas samai kaifa rufiat ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah, itu kan ila semua ya. Maka as-samai, al-jibali ya, itu semuanya adalah isim majrur ya. Nah, baik, cukup ya segitu dulu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Latifah ya. Nama Ibu Latifah. Ya, Ustaz. Ibu Latifah, barusan kita udah nyari contoh di Quran min sama ila. Sekarang an, Bu. Apa ya? Di juz amma aja. Misalnya di surat An-Naba, Bu, di ayat kedua tuh jelas ada tuh. Amma yatasaalun, terus apa? Anin naba'il azim. Nah, jadi naba ya. Anin naba'il azim, maka an-naba'i jelas ini merupakan isim ya, karena selain dia ada annya juga ada alnya ya. Baik. Kemudian min wa ila wa an. Sekarang wa ala, Bu. Ala, Bu. Apa? Ala. Bu, ala. Ya, Pak. Misalnya ini alan nasi. ini ala nasi surat apa ini? Al-Mutaffifin. Oh ya, taib. Ya, kemudian misalnya dalam surat Al-Maun ya, wala yahuddu ala Amil. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maka ta'ami jelas merupakan isim majrur dengan ala. Taib. Yamin wa ila wa an wa ala, kemudian fi, Bu. Fi. Apa contohnya? Misalnya dalam surat An-Nas fi sudurin nas. Maka suduri itu adalah isim majrur dengan fi ya. Taib. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Selanjutnya Pak Budi. Nah, Pak Budi. Pak Budi? Ya, Ustaz. Ya. Selanjutnya Ya, setelah fi rubba ya. Tapi kalau rubba ini nggak ada di Quran ya. Rubba ini nggak ada di Quran. Rubba ini adanya di hadis ya. Kan bentar lagi bulan Ramadan nih. Bentar lagi bulan Ramadan. Ada hadis yang populer ya di bulan Ramadan ya. Rubba shaimin. Gimana hadisnya? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas ya. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya selain lapar dan dahaga saja. Nah, ini contoh penggunaan rubba ya. Rubba shaimin. Kenapa shaimin? Karena dia isim majrur dengan rubba. Taib ya. Enggak apa-apa, itu aneh aja yang nyari. Sekarang antum carinya yang ini aja, Pak. Setelahnya, Pak. Setelah rubba apa? Al-ba'u ya. Coba cari contoh ba ya dalam Al-Qur'an. Ba itu maksudnya bi ya. Apa contohnya? Bismillah. Mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apalagi bi. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbi. Nah, Mumtaz. Qul a'udzu birabbin nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, birabbi. Kenapa birabbi? Ya, karena
Robbi ini ya didahului oleh huruf jar ba. Baik. Kemudian al-kafu. Kaf dalam Quran. Misalnya dalam ayat ulaika kal an'ami balhum adal, ya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Nah, di situ kal an'ami, maka al an'ami ya isim ya, kombo malah. Pertama dia karena didahului oleh kaf, kemudian karena dia ada alnya. Baik. Kemudian terakhir Pak, alamu. Alamu contohnya lam yalid walam yulad. Itu bukan li, Pak. Jadi kalau alamu maksudnya yang li. Bukan. Lam sama li beda kan? Li. Apa Ustaz? Iya nggak apa-apa. Namanya lagi belajar. Yang li. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahi. Perhatikan di situ. Kenapa lillahi? Ya karena ada huruf jar lam. Makanya dia majrur. Dan dia adalah isim. Baik, paham Pak sampai sini? Paham Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya adalah Ibu siapa ya? Ibu Martalena. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan yang keempat ya, huruf jar ya. Kemudian yang kelima, di kitab tanda isim juga adalah huruf qasam ya. Iya, huruf qasam. Huruf qasam ini sebenarnya bagian dari huruf jar ya. Dia memajulkan isim setelahnya. Ada 3 Bu ya huruf qasam, apa aja? Al-wawu, al-ba'u, dengan wat ta'u. Al-ta'u. Yes, ya. Contohnya apa di dalam Quran, Bu? Banyak, Bu ya. Apalagi di juz amma ya. Wal asri, wal asri. Nah, wal asri terus banyak ya. Wasama idzatil buruj ya. Pokoknya semua banyak surat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan huruf sumpah ya. Demi masa, demi langit, demi bulan ya. Banyak sekali. Jadi ada 3 ya, waw dan ta. Nah, kita sebenarnya kalau mau sumpah boleh pakai wallahi, boleh pakai billahi, dan juga boleh pakai tallahi. Jadi ada 3 lafaz sumpah, wallahi, billahi, dan tallahi. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, kita lanjutkan dulu pembacaan kitabnya, halaman yang selanjutnya. Baik, berarti sampai sini ya. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Ayo baca nih. Berarti sekarang giliran Pak Danindra. Ayo Pak Danindra baca wal fi'lu. Oke. Nah, baca wal fi'lu yu'rafu biqad. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'at-ta'nifi as-sakinati. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu al-ismi wala dalilul fi'li. Baik ya. Jadi terjemahin dulu, terjemahin dan fi'il. Iya, dan fi'il itu dikenal dengan huruf dengan qad, kemudian dan sin dan saufa dan ta tanif. As-sakinah itu apa sih? Sukun. Ta tanis yang sukun. Ta tanis yang sukun. Kemudian huruf itu suatu yang tidak sah bersamanya. Petunjuk ya, dalil itu petunjuk isim. Isim mala yasuhu ma'ahu. Ya, jadi dan tidak pula petunjuk fi'il. Sederhananya, pokoknya huruf itu yang bukan isim dan bukan fi'il. Ya, itu maksud dari perkataan beliau seperti itu.
Tapi kita i'rab dulu Pak, wal fi'lu. Fi'lunya jadi apa? Al-fi'lu berarti Wawunya dulu, wawunya wawu ibtida ya. Wawu ibtida Ustaz. Fi'lunya Fi'lu mubtada. Mubtada, mumtaz. Kemudian yu'rafu. Tadi sama ya. Fi'il mudhari majhul. Kemudian naibul fa'ilnya mana? Al-fi'lu Ustaz. Mumtaz, karena yang dikenal adalah fi'il ya. Iya. Biqad ini jar majrur ya. Jar majrur. Al-jar wal majrur. Kemudian wasini wawunya wa apa? Wanya atof Ustaz. Maka asini Ma'tuf. baik, ma'tuf ya, ma'tuf ke qad. Begitupun saufa juga ma'tuf. Begitupun tak juga ma'tuf ya. Iya Ustaz. Nah, at-ta'nis siapa? Mudhaf ilaih Ustaz. Mudhaf ilaih, mumtaz. Kemudian as-sakinati. As-sakinah berarti na'at. Na'at kemana? Ke ta'nis apa ke tak? Ke ta'nis. Yang sukun taknya apa ta'nisnya? Oh iya, ta'nis. Ya, jadi naatnya, jadi as-sakinati kenapa majrur? Karena dia jadi naatnya ta'i yang juga majrur. Baik. Kemudian wal harfu, wawunya wawu ibtida ya. Ibtida. Nah, wawu ibtida. Kemudian al harfu mubtada lagi. Maknya hubarnya ya. Oh iya. Karena kan artinya dan huruf itu adalah apa yang, nah maka apa sih adalah hubar. Kemudian la apa namanya? La harfu nafiin ya. Nafiin. Huruf nafi yang artinya tidak. Yasluhu fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari ya. Yes, Kemudian ma'ahu apa? Ingat nggak kemarin belajar ma'ahu? Ma'anya apa? Zorof ya. Makan Ustaz. Ma itu kemarin dorob makan ya. Dorob makan. Haknya seperti yang dibilang setiap isim kalau ada domir yang nempel, yang nyambung, maka dia adalah mudhaf. Mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Lihat, dia marfu kan? Ya. Apa aja yang marfu? Kan dikit ya. Marfu kan kalau nggak mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il gitu doang kan? Ini kan fi'il belum ada fa'ilnya kan? Nah, jadi dari lu adalah fa'ilnya. Apalagi sekarang makna cocok kan? Apa yang tidak mencocoki petunjuk isim tidak pula, maka dari lu adalah fa'ilnya. Al-ismi. Al-ismi berarti mudhafun ilaih. Al-ismi mudhaf ilaih ya. Ya. Ini mudhaf farnya. Jadi maka udah pasti dia adalah mudhaf ilaih. Wala dalilu wawunya wawu atof. Yani harfu atfin. La-nya apa tadi? Harfu nafin. Nafin, dalilu ma'tuf ya. Ma'tuf. Ma'tuf kemana? Dalilu. Ke dalilu yang pertama ya. Iya, Ustaz. Baik, al-fi'li. Al-fi'li mudhafun ilaih. Baik, al-fi'li mudhafun ilaih. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya adalah Ibu siapa nih? Ibu Nurul ya. Ya, Ustaz. Nama Ibu Nurul. Kita mau mensyarah perkataan musannif rahimahullah taala wal fi'lu yu'rafu biqad. Jadi setelah beliau menjelaskan tanda-tanda isim, sekarang beliau mulai menjelaskan tanda-tanda fi'il. Tanda fi'il yang pertama kata beliau wal fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il itu dikenal dengan qad ya. Coba Ibu kasih contoh qad Bu dalam Quran Bu. Qad aflaha man tazakka. Mumtaz, Masya Allah. Qad aflaha man tazakka, maka aflaha ini pasti fi'il. Karena setiap ada qad, setelahnya pasti fi'il. Qad itu artinya apa sih Bu? Sungguh. Sungguh ya. Sebenarnya qad ini maknanya bisa dua Bu ya. Oh ya, apa itu Ustaz? Kalau setelah qad fi'il madi, itu artinya sungguh. Tapi kalau setelah qad fi'il mudhari artinya terkadang, Bu. Oh, gitu Ustaz. Jadi kalau misalnya kita mengatakan qad jaa Zaidun, itu artinya apa? Zaid kadang-kadang Enggak. Ini kan fi'il madi.
Ya. Oh, Sungguh kalau fi'il berarti madhi. sungguh. Ya. Oh, sungguh ya. Sungguh Zaid telah Sungguh datang. Zaid telah datang. Ya. Tapi kalau kita mengatakannya qad yaji'u Ya. Zaidun, itu artinya apa? Zaid kadang-kadang datang. Baik, kayak gitu Bu ya. Jadi qad itu tergantung dia setelahnya apa. Kalau Siap, setelahnya Ustaz. fi'il madhi, maka dia artinya sungguh. Kalau setelahnya fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Tapi Ya, siap. bisa juga kalau setelah qad fi'il mudhari artinya sungguh. Tergantung Ya. konteks kalimatnya. Kalau konteks kalimatnya memang lagi pengen menekankan, bisa jadi artinya adalah sungguh. Ya, kayak gitu. Iya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua Bu, sin. Kasih contoh di Quran. Kalla saya'lamun. Mumtaz, Masya Allah ya. Sin itu artinya apa sih? Sin akan ya. Akan ya, betul. Jadi sin itu artinya akan. Contohnya tadi Bu bilang, kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, saya'lamun. Mereka akan mengetahuinya. Ya. Kemudian di awal juz 2 Bu ya, ada ayat sayaqulus sufaha'u minan nas. Ya. Ya nanti akan berkata orang yang bodoh. Maka itu adalah contoh sin. Kemudian yang selanjutnya Bu, saufa. Saufa. Kalla saufa ta'lamun. Mumtaz ya, kalla saufa ta'lamun. Apa arti saufa? Sama. Akan, tapi akan untuk yang lebih jauh mungkin ya, Ustaz. Ya betul. Lebih. Jadi kalau sa itu I am going to. Ya. Jadi dalam waktu dekat. Misalnya kayak kalau kita bilang sa'adhabu ila baitik, itu kalau enggak sorenya, besoknya. Tapi kalau saufa azhabu itu kayak kita ditawarin ke rumah teman, kapan main ke rumah? Nah kalau kita maksudnya, malas juga rumahnya jauh. Kita bilangnya saufa azhab. Itu artinya ya kapan-kapan aja gitu. Tapi kalau sa itu waktunya dekat. Jadi itu bedanya sin sama saufa ya. Saufa itu lil qarib, saufa lil ba'id, sin lil qarib. Ya, baik. Kemudian tak tanis sakinah, maksudnya apa? Tak tanis sakinah itu biasanya melekat pada fiil madi dengan domir huwa. Iya. Jadi yang dimaksud dengan tak tanis sakinah adalah tak yang berharokat sukun. Tak begini, sukun. Jadi bukan tak marbutoh ya. Iya. Jadi kalau kita menemukan kata dalam bahasa Arab yang akhirannya tak sukun, pasti fi'il. Contohnya apa di Quran, Bu? Idza syamsu kuwirat. Mumtaz ya. Kuwirat, infatorat, sujirat. Itu kan semua akhirnya tak ya. Tak sukun, maka dia adalah fi'il. Begitupun dalam Al-Lahab, tabat. Ya. Kemudian watammat kalimatu rabbik. Semua kata yang akhirnya tak berharokat sukun, maka dia pasti fi'il. Lebih tepatnya fi'il apa? Madi. Ya, lebih tepatnya dia pasti fi'il madi. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Wa fika barakallah, jazakillah khair Ustaz. Ya. Selanjutnya Pak Didi Supiadi. Nah, Pak Didi. Waalaikumsalam. Ya, kita sudah belajar tanda fi'il. Sebelumnya kita sudah belajar tanda isim. Sekarang kita mau belajar tentang huruf. Tapi Masya Allah ya, beliau ini dalam kitabnya ini sangat sederhana. Beliau katakan, Pak Didi masih bersama kami? Masih, ini ada anak. Iya, nggak apa-apa. Anaknya ikut belajar nahu dari kecil, Masya Allah ya. Baik. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wa dalil fi'li. Ini definisinya sangat sederhana ya. Jadi huruf adalah apa yang tidak cocok dengan petunjuk isim, tidak pula petunjuk fi'il. Artinya, yang bukan isim dan bukan fi'il, maka dia adalah huruf. Ya. Jadi ini maksud dari ungkapan beliau. Kalau bukan yang nggak ada tanda fi'il, nggak ada tanda isim, maka dia adalah huruf. Nah, huruf dalam bahasa Arab ada berapa, Pak? Ada banyak ya. Nanti insya Allah kita akan belajar semuanya. Alhamdulillah di kitab Al-Jurumiyah ini sudah mencakup semua huruf yang ada. Nanti kita akan belajar huruf jar, udah ya tadi. Huruf jar, kemudian ada huruf atof nanti. Kemudian ada huruf nasab, ya huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Ada huruf jazm, kemudian ada sebagian huruf istisna. Kemudian nanti ada yang namanya huruf istifham dan seterusnya. Jadi huruf dalam bahasa Arab itu banyak.
Tapi ciri khas dari huruf adalah semuanya dihukumi mabni, Pak ya. Huruf itu semuanya mabni. Maksudnya mabni itu adalah ya kalau misalnya kita tahu huruf itu misalnya fi, selamanya fi nggak akan berubah. Ya, kemudian misalnya ada huruf summa, selamanya summa nggak akan berubah jadi sumu atau summi. Ya, baik. Paham sampai sini, Pak? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan dari bab yang pertama. Bila antum ada pertanyaan silakan baik ditanyakan melalui kolom chat maupun kalau mau nanya langsung silakan tunjuk tangan. Kan ada tulisan raise hand ya. Angkat tangannya nanti Anda akan aktifkan mikrofonnya. Silakan yang punya pertanyaan yang mau nanya langsung silakan. Yang mau chat juga silakan. Kita lihat dulu yang chat ya. Ustadz, kalau rubah dimaknai kadangkala apa benar? Iya. Rubah itu bisa sering kali, bisa jarang. Ya. Misalnya rubah shaimin itu kan artinya sedikit orang yang berpuasa. Betapa sedikit orang betapa banyak ya. Rubah shaimin ya, laisa lahu min syami la jual atos itu kan artinya betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya selain lapar dan dahaga. Itu yang maknanya banyak. Jadi maknanya sedikit. Misalnya kalau kita mengatakan rubba rajulin karimin laqituhu. Betapa sedikit lelaki mulia yang aku jumpai di zaman ini. Maka itu adalah contoh yang maknanya sedikit. Ustadz, beda ciri isim 1 dan 4 ya kalau gitu? Gudunya hopat. Ya, jadi Fazil Fadli, kalau yang pertama itu bahasanya kan jar secara umum. Nah, jar itu enggak mesti harus dengan huruf jar. Jadi bedanya kalau yang 4 ya memastikan ciri isim ada huruf jarnya. Kalau yang pertama dengan jar, dengan semua bentuk jar. Kan tadi udah dijelasin bahwa jar itu enggak cuma dengan huruf jar, ada jar dengan mudhaf ilaih, kemudian ada jar dengan tawabi. Seperti dalam contoh Bismillahirrahmanirrahim itu lengkap. Bismi mewakili yang jar dengan huruf ba, ya dengan huruf jar, kemudian Allahi lafzul jalalah mewakili isim yang jar karena mudhaf ilaih, Ar-Rahmani mewakili isim yang jar karena tawabi mengikuti, yaitu na'at. Ya, taib. Pak Reza bertanya apa bedanya huruf qasam yang 3? Ya, wallahi billahi tallahi. Jadi sebenarnya sama aja, kita boleh bersumpah dengan wallahi billahi tallahi. Tapi kalau untuk ya ta itu hanya boleh setelahnya lafaz Allah ya. Nggak boleh yang lain. Tapi kalau wa dan ba bisa lafaz yang lain. Meskipun ya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya seorang Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh bersumpah dengan selain Allah ya, karena bersumpah itu bagian dari ibadah dan ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah ya. Nah. Dalilu ya fa'il, kan tadi sudah disebutin dalil fa'il. Dalilu fa'il kan ma la yasluhu ma'u dalilul ismi. Apa yang tidak cocok bersamanya petunjuk. Apa yang nggak cocok petunjuk, berarti dalil sebagai fa'ilnya ya. Nah. Makna lafaz itu kalau kita baca di syarah julmiyah ya al-lafzu sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyati. Lafaz adalah ya suara yang tersusun ya, yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Artinya bahasa sederhananya rangkaian huruf hijaiyah yang membentuk kata, entah itu membentuk fiil, membentuk isim, membentuk huruf, itu namanya lafaz ya. Itu definisi dari lafaz. Baik. Sudah ada 2 orang yang mau tanya langsung. Pertama Pak Nasruddin. Silakan Pak Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ya Ustadz Khairul Umam. Ahlan bikum. Anak tadi ketinggalan di menit keberapa gitu. Sinyal di sini bermasalah Ustadz. Jadi tadi apa? Untuk penjelasan dari al-harfu ma la yasluhu wa'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Mohon diulang penjelasannya Ustaz. Oh ya baik. Jadi kalau fi'il kan ada tandanya, ada qad, sin, safa, tatanis sakinah. Kemudian isim ada tandanya, yaitu jar, kemudian tanwin, kemasukan al, kemudian huruf jar, huruf qasam. Tapi kalau huruf adalah sederhananya yang bukan isim, yang bukan fi'il. Ini merupakan cara sederhana dalam menjelaskan sesuatu. Sama kayak kita jelasin gini, Pak. Apa ciri jim, huruf jim? Jim. Ada titik di bawah. Titik di tengah. Iya, di tengah. Apa ciri huruf kha? Di atas.
Apa ciri ha? Nggak ada titiknya. Nah, ha itu kayak huruf ya, yang nggak ada titiknya. Jadi huruf itu seperti itu. Kalau fiil ada cirinya, kemudian isim ada cirinya, maka huruf itu tidak punya ciri. Bahkan waktu kita lagi bahas ciri fiil dan ciri isim, kita pakai huruf kan? Kan kod huruf, sin huruf, salfa huruf, huruf jar huruf. Jadi bahkan jar itu adalah ciri bagi fiil dan isim. Jadi itu maksudnya. Jelas, Pak? Kalau huruf taukid gimana itu, Ustaz? Iya, huruf taukid kenapa? Sama. Yang dimaksud dengan huruf yang isim fiil huruf gitu ya, yang di kitab dunia. Ya, pokoknya semua huruf itu apa justru malah menjadi tanda bergeleng. Seperti kalau ada huruf taukid, inna itu kan tanda bahwa setelahnya adalah isim ya. Karena inna itu butuh kepada isim dan khabarnya. Baik, cukup Pak ya. Iya. Kasih kesempatan yang lain. Baik. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Kemudian ada Pak Edi ya. Pak Edi, silakan Pak Edi pertanyaannya. Suara antum kok jauh banget ya? Antum kayak 5 meter dari HP nih. Halo. Halo, Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ini suaranya mendem, Pak. Kayak ada saringannya, kayak ada filternya. Ayo coba. Tab yang lain dulu ya. Pak Ibu Hurin dulu ya. Ibu Hurin mana, Afwan? Enggak tahu, Ustaz. Silakan Bu Hurin. Ustadz, ini masih belum bisa membedakan Antara harful ataf fa sama faul isti'naf, harful ataf waw dan wawul ibtida. Gimana cara membedakan? Boy. Syukran Ustaz. Ini aja. oh ya, jadi karena sama-sama artinya dan tidak terlalu mempengaruhi dari sisi penerjemahan. Jadi mau kita bilang wawnya waw ataf, wawnya istinaf, wawnya ibtidaiyah, ya nggak masalah. Cuma ciri-cirinya kalau waw ibtidaiyah atau istinaf itu dia biasanya kalimat baru. Jadi setelah waw itu ada mubtada khobar atau ada jumlah ismiyah baru, ya. Karena memang kan arti dari istinaf atau ibtidaiyah itu adalah titik ya. Jadi setelahnya itu kalimat baru, itu ciri-cirinya. Tapi kalau atop biasanya setelahnya itu isim ya, bukan jumlah biasanya ya. Jadi itu. Meskipun kalau pemula mah mau kita bilang semuanya atof ya, maka nggak masalah. Toh kagak ngaruh juga ke maknanya. Baik. Pak Edi bertanya dalilu, irobnya apa kan udah dijelasin dari tadi ya. Dalilu itu fa'il ya. Kan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Maka dalilu adalah fa'il dari yasluhu. Adapun dalilu yang kedua ma'tuf karena ada huruf atofnya mengikuti dalilu yang pertama. Baik, kita sudah melewati jatah kita ya. Nggak masalah. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Selanjutnya Anda mau ngasih PR ya. Jadi kalau belajar tanpa PR itu kayak gimana ya? Kayak makan kurang garam lah ya. Jadi PR-nya adalah antum tolong cari contoh-contoh huruf jar di Quran ya. Selain rubba, karena rubba nggak ada di Quran. Jadi min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, dan lam. Ini kasih contoh semuanya satu ayat aja, potongan atau penggalan ayat. Sama contoh qad, sin, sama saufa, sama ta tanis sakinah di Quran. Masing-masing satu. Jadi kalau dihitung ada berapa PR-nya nih? Nyari berapa ayat? Min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke sini. Ini kan ada 9, 10, 11, 12 ya. Berarti ada PR-nya ada 12. PR-nya dikirim ke admin@bisa.id. Judulnya tugas 1 jurmiyah strip nama ya. Baik, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.